Halo semuanya, di video kali ini saya akan menganalisis mengenai sebuah realitas pahit namun krusial dalam dunia pendidikan kita. Fokus analisis saya tertuju pada dokumentasi Lentera Indonesia yang mengangkat potret pengabdian di SDN Sukasari, Kabupaten Sukabumi. Video ini bukan sekedar cerita haru, melainkan sebuah studi kasus sistematik tentang bagaimana tantangan geografis, ekonomi, dan sosial berkolaborasi menghambat kemajuan pendidikan nasional. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video tersebut. Namanya Bu Ade Irma, usianya 30 tahun. 11 tahun sudah ia menjadi guru untuk anak-anak di kampung kami, sebagai tenaga honorer. Sempat 4 tahun ia menetap di kampung kami, namun pindah karena ikuti suami. Tapi, ia tetap pilih mengajar di sekolah kami, meski harus pulang pergi 12 km setiap hari. Padahal ini akses satu-satunya yang menghubungkan dua kampung Cilampahan dan Kiara Lawang. Namun sekian tahun tetap tak ada perbaikan. Utamanya semangat buat anak-anak, kasihan. Kalau kita nggak datang gimana? Kadang-kadang kalau misalnya sakit sedikit juga berpikir dua kali, aduh kasihan ya anak-anak, nggak ada yang ngurus. Kan kalau nggak ada guru satu orang kan jadi banyak kan yang korbannya. Dari pusat Kabupaten Sukabumi dapat menempuh waktu hingga 4 jam untuk ke sini. Soal perkembangan jelas jauh berbeda. Hanya segelintir yang mau mengabdi demi mengawal kemajuan kampung kami. Kak Indung, mangga bagir sungkem halaneng. Buat apa sekolah tinggi kalau hasilnya di dapur juga? Ungkapan ini sering kali sampai ke telinga. Tak jarang banyak siswaku yang akhirnya menikah muda. Anak didikku yang melanjutkan ke SMA bisa dihitung dengan jari. Ini masih jadi pekerjaan rumah kami. Menanamkan bibit semangat bersekolah tinggi sejak dini. Alhamdulillah, sekitar 5 tahun belakangan jalur ke SMP mulai terbuka. Angka menikah dini pun perlahan bisa ditekan dari lulusan SD menjadi lulusan SMP. Salah satu SMP terdekat berada di Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Jaraknya sekitar 6 km dengan menyeberang Sungai Cikaso. Kita jam 6 berangkat ke sini. Kalau guru suka terlambat gitu, jam 9. Ya, bentang alam juga menjadi tantangan para guru setiap hari. Jika hujan, mereka pun harus memutar haluan. Tak ada pelajaran. Rumah di Kecamatan Cibitung, memang Desa Cibitung masih satu desa dengan sekolah, tetapi akses jalannya sangat rumit ditempuh. Apalagi kalau lewat hutan. Kalau musim hujan, banyak saya pulang lagi karena kalau diteruskan sering jatuh. Setidaknya sebulan sekali, Bu Ade menjadi roda-roda kami. Belanja bantuan operasional sekolah atau BOS untuk kebutuhan siswa. Alat tulis bagi siswa-siswa kami bak barang langka. Mau membelinya berarti harus menerobos jalur perkebunan. Jadi mereka kalau mau beli buku tulis ke daerah sini, ke Surade, kalau enggak ke Cinagen, mencapai 2 jaman. A few moments later. Dari rekaman tadi, poin pertama yang saya garis bawahi adalah hambatan infrastruktur terintegrasi. Dalam rekaman kita melihat Ibu Irma menempuh 12 km medan ekstrim setiap harinya. Ini bukan sekedar masalah jarak, melainkan masalah keselamatan kerja. Infrastruktur yang buruk menyebabkan energi guru terkuras habis pada aspek mobilitas.
yang seharusnya bisa dialokasikan sepenuhnya untuk inovasi di dalam kelas. Kita harus mengakui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah ditentukan oleh sejauh mana akses aspal mencapai sebuah desa. Tanpa perbaikan infrastruktur, retakan kemajuan pendidikan hanya akan menjadi angan-angan di daerah pelosok. Bukan cuma masalah jalan dan uang, tantangan dari masyarakat sekitar juga berat. Di daerah itu, pendidikan masih dianggap gak terlalu penting. Ada anggapan kalau perempuan gak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga. Akibatnya, banyak siswa yang baru lulus SMP atau bahkan masih sekolah sudah harus menikah muda. Di sini, tugas guru jadi makin berat. Mereka nggak cuma ngajar matematika atau bahasa, tapi juga harus berjuang mengubah pola pikir orang tua supaya mau menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Meskipun dalam keterbatasan, para guru ini melakukan adaptasi kurikulum. Karena alat tulis dan buku adalah barang langka, guru menggunakan pendekatan yang kontekstual. Mereka mengajarkan pertanian, pengolahan kelapa dan pisang. Ini adalah bentuk cerdas dari pendidikan berbasis lingkungan. Guru tidak memaksakan siswa menjadi orang kota, tapi membekali mereka agar menjadi orang desa yang berilmu dan produktif. Selain itu, untuk menutupi kebutuhan ekonomi, para guru ini tidak malu untuk turun ke sawah sebagai petani sampingan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa tantangan profesi guru di pelosok bersifat sistematik, mulai dari masalah jalan, ekonomi, hingga budaya. Saran saya, pemerintah perlu memberikan insentif khusus yang tidak hanya berdasarkan status administratif wilayah, tapi berdasarkan realitas kesulitan lapangan. Menjadi guru di daerah seperti Sukasari bukan sekedar soal pekerjaan, tapi soal menjaga lentera harapan agar tidak padam. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita calon pendidik untuk lebih menghargai profesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.